Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga terjadi ledakan di sebuah rumah mengakibatkan 6 rumah di Merauke terbakar. Setahun lebih disandera, pilot Susi Air belum juga dibebaskan OPM. Minyak tanah di Merauke semakin langka. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Paulus Nafi, Merauke, Papua Selatan pada Selasa dini hari. Kobaran api membakar 6 rumah. Warga tidak bisa berbuat banyak dan hanya menyaksikan api melahap habis bangunan rumah. Sumber air yang jauh menyulitkan warga untuk membantu memadamkan api. Akhirnya api dengan cepat merembet dan membakar rumah dan ruko yang sebagian besar terbuat dari papan. Praktis tak ada barang yang dapat diselamatkan dan pemilik rumah dan ruko sangat terpukul. 1 jam kemudian, mobil damkar milik Pemda Merauke tiba untuk memadamkan api yang terus berkobar. Menurut warga, kebakaran diduga dari ruko yang menjual eceran Pertalite. Mereka sempat mendengar suara ledakan keras sebelum api berkobar. Dari jam setengah 10 ya? Iya, kebakaran dari yang kios yang jual bensin itu. Jadi dia punya kebakaran dari situ sudah nyambung ke rumah di sebelah. Ada berapa rumah semua nih? Ada 5 rumah. 5 rumah nih ya? Ya, 5. Ini nanti pagi depan ya? Iya, nanti kita. Kebakaran ini menghanguskan 6 rumah. Untuk memadamkan api, 3 unit mobil damkar dikerahkan. 2 damkar milik Pemda Merauke dan 1 unit mobil milik TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di daerah sini, TNI, Tentara Negara Indonesia. Pemerintah hingga saat ini masih terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, yang sudah setahun lebih disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan pemerintah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat daerah. Hadi juga menegaskan aparat akan menggunakan cara yang lebih lunak untuk membebaskan sandera. Penyanderaan pilot Philip diduga sampai sekarang kita terus berupaya untuk bisa membebaskan dengan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada diduga, namun terus kita menginginkan pendekatannya adalah dengan pendekatan soft approach supaya mereka bisa dilepaskan. Dan sampai hari ini kita terus melakukan dialog untuk bisa mewadahi apa keinginan kita supaya pilot tersebut bisa dilepaskan karena sudah lebih dari 1 tahun. Didoakan saja, kami sedang berupaya, tidak berani menyampaikan karena nanti saja kalau sudah berhasil kami akan sampaikan. Ya, kendalanya harus kita lakukan pendekatan. Kita penanganan di lapangan TNI Polri adalah pendekatan kesejahteraan. Kalau kegiatan-kegiatan untuk operasi itu hanya berapa persen. Itu pun hanya penegakan hukum, tapi pendekatan kesejahteraan yang paling utama. Hadi juga menyinggung soal perubahan nama KKB menjadi OPM. Tujuan perubahan nama ini untuk menyelesaikan persoalan separatisme di Papua. Hingga saat ini Egyanus Kogoya dan kawan-kawan masih menyandera pilot Susi Air dan belum ada tanda-tanda akan membebaskan sang pilot. Pemerintah sudah beberapa kali melakukan operasi pembebasan, namun gagal. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Di luar, mereka minta juga tolong bantu. Matias harus berurusan dengan Polda Papua karena menganiaya Bribda Andi Zubair Rahman di halaman parkir rumah sakit Profita, Jayapura. Pelaku langsung diringkus polisi usai menganiaya Bribda Andi Zubair Rahman.
Panit Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Papua, Ibda Iqbal Rastra Dewangga mengatakan kejadian bermula ketika ada keributan di parkiran rumah sakit dan korban datang untuk mengamankan situasi di parkiran namun ada perlawanan. Mengamankan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anggota polisi. Awalnya anggota polisi tersebut berusaha untuk melerai dari pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil. Tetapi anggota Sabara tersebut malah terkena dampaknya, sehingga kami mengamankan pelaku tersebut di Direktorat Reskrimum Polda Papua. Pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.